Sungguh ini sebuah pertempuran yang kekuatannya itu anjlok banget ya, beda banget. Muslim dengan kekuatan yang sangat super minim. Bayangkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini saya akan mengangkat kisah dari Perang Badar. Pasti Perang Badar ini tidak asing lagi buat kita, karena Perang Badar ini termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 123, 124, 125 sampai 126. Sejarah dari Perang Badar. Perang Badar ini merupakan pertempuran besar pertama yang dilakukan umat Islam melawan kaum musyrikin Makkah. Di saat itu, perang tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan dari pihak Quraisy, kafir Quraisy, dipimpin oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Setelah kematian dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang melindungi perjuangan beliau dalam berdakwah agama Islam, maka kepemimpinan dari Bani Hashim dan suku Quraisy dipegang oleh Amr bin Hashim atau Abu Jahal. Jadi dari kepemimpinan Abu Thalib pindah kepada kepemimpinan Abu Jahal. Maka sejak saat itulah Nabi Muhammad tidak ada lagi yang melindungi dalam hal berjuang dalam agama Islam. Jadi karena pemimpinannya adalah berubah menjadi Abu Jahal, di mana Abu Jahal ini sangat membenci perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam, karena menganggap bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam ini akan memicu terjadinya pergeseran kekuasaan, ditakutkan akan mengubah kekuasaan dari kekuasaan suku Quraisy yang dipegang Abu Jahal akan berpindah kepada Rasulullah. Karena pada saat itu agama Islam walaupun tidak secara signifikan membesar, tapi semakin hari agama Islam itu semakin diterima oleh masyarakat, semakin bertambah pemeluknya. Maka ini menjadi ancaman bagi Abu Jahal. Ketakutan Abu Jahal akan hilangnya kekuasaan atau runtuhnya kekuasaan yang dipegang dirinya menjadikan dia itu semakin berusaha untuk menghentikan perjuangan Nabi Muhammad, berusaha untuk menjadikan Islam itu berhenti, cukup sampai di situ, jangan ada lagi penyebaran agama Islam. Jadi Abu Jahal ingin mematikan Islam, ingin mematikan dakwah Nabi Muhammad dan membenci Rasulullah. Abu Jahal sudah berusaha untuk bahkan membunuh Nabi Muhammad ya, tapi semua itu gagal. Kemudian setelah Abu Jahal naik tahta menjadi ketua dari suku Quraisy ya, Bani Hashim dan suku Quraisy, Abu Jahal semakin melakukan penindasan terhadap umat Islam. Abu Jahal melakukan perampasan terhadap harta umat Islam di bumi Mekah. Akibatnya apa? Kaum Quraisy ya, kaum bangsawan Quraisy yang masuk Islam maka akan dikeluarkan dari suku Quraisy dan diusir dari kota Mekah, dan hartanya dirampas. Yang tetap tinggal di kota Mekah, mereka disiksa, ditindas untuk keluar dari agama Islam. Melihat penindasan itu, melihat kekerasan yang didapat oleh umat Islam, di mana umat Islam saat itu masih minim kekuatannya, masih sedikit jumlahnya, maka hijrahlah Nabi Muhammad. Kematian Abu Thalib pada saat itu tahun 619 Masehi ya. Kemudian setelah kematian paman beliau dan terjadinya banyak penindasan terhadap umat Islam, Nabi Muhammad beserta umat Islam yang lain hijrah ke kota Madinah. Dan disitulah Nabi Muhammad menyusun kekuatan baru. Dan disitu pula ya, kaum kafir Quraisy tidak berhenti. Mereka tetap mengejar-ngejar umat Islam, menteror umat Islam, sehingga muncul yang namanya Perang Badar, yaitu
pertempuran besar pertama yang dilakukan oleh umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal terhadap umat Islam, memaksa umat Islam untuk berhijrah ke kota Madinah. Disitulah umat Islam menyusun kekuatan. Walaupun umat Islam sudah berada di Madinah, tapi teror-teror yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal masih tetap dilakukan. Maka terjadilah pertempuran perang Badar atau Ghazwah Badar ya. Ghazwah Badar ini atau perang Badar ini terjadi di kota Badar, 80 mil di barat daya kota Madinah. Jadi ada di sebelah barat dayanya kota Madinah. Disitulah terjadi pertempuran yang besar bagi umat Islam yang pertama kali melawan kaum kafir Quraisy. Di mana saat itu dari pasukan kaum muslim, pasukannya terdiri dari 313 pasukan. Dari kaum kafir Quraisy 1000 pasukan. Bayangkan 313 melawan 1000 pasukan. Jadi 1:3. Dan hebatnya ya dari pertempuran ini, 313 dari kaum muslim itu cuma 2 yang memakai kendaraan kuda, 70 kendaraan unta. Jadi yang memakai kendaraan cuma 72 orang, unta 70 dan 2 kendaraan kuda. Kemudian senjatanya cuma 6 pedang, 6 pedang, 2 kuda, 70 onta. Pasukannya 313. Dan dari kaum kafir Quraisy dengan pasukan 1000 semuanya memakai kendaraan, 700 kendaraan unta dan 300 kendaraan kuda, dan senjatanya 600 senjata lengkap. Sungguh ini sebuah pertempuran yang kekuatannya itu anjlok banget ya, beda banget. Muslim dengan kekuatan yang sangat super minim. Bayangkan cuma 72 orang loh yang pakai kendaraan. Jadi sisanya 214 nggak pakai kendaraan. Lalu mereka pakai apa? Pakai kaki, jalan kaki ke kota Badar untuk perang. Dan perangnya ini, hebatnya ya dari perang ini, terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana saat itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sudah dapat 2 tahun, atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan puasa, dengan pasukan yang sedikit, senjata yang sangat minim, cuma 6 pedang, yang lain udah pakai senjata terserah lah, mau pakai kayu, mau pakai tongkat, pokoknya nggak ada pedang. Sementara dari pihak musuh 600 senjata lengkap, kebayangkan. Jadi pakai pedang iya, terus panah iya, terus baju perang iya, dan segala macam aksesoris untuk peperangan mereka punya semua. Tapi hebatnya, alhamdulillah, atas pertolongan Allah, pasukan yang sedikit dari kaum muslim bisa mengalahkan pasukan yang banyak tersebut dengan senjata yang lengkap atas izin Allah. Dan dari hasil peperangan tersebut, maka umat Islam semakin diakui, ya kan? Semakin diperhitungkan, gak dianggap remeh lagi. Walaupun menewaskan 14 jihad ya, mujahidin, 14 orang yang tewas. Dan dari kalangan kaum kafir Quraisy 70 yang tewas dan 70 orang yang menjadi tawanan. Dan dari 70 yang tewas, komandan utama dari kaum musyrikin itu meninggal, yaitu Amr bin Hisam atau dikenal dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal meninggal pada waktu perang Badar. Kenapa perang Badar bisa menang? Itu pasti ada rahasianya, dan rahasianya adalah bahwa Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, perang Badar adalah perang kemenangan bagi umat Islam. Karena Allah membantu umat Islam dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Itulah pertolongan Allah. Jadi kaum kafir Quraisy sudah dihajar habis oleh para malaikat dan juga umat muslim ya.
Tahukah kamu sahabatku, siapa yang memimpin pada perang Badar dari barisan muslim? Yang memimpin perang Badar dari barisan muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian komandan lainnya adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad bin Amr. Dan dari barisan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan komandan lainnya adalah Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Rabi'ah, Hanzalah bin Abi Sofyan, dan yang terakhir Amr bin Mu'aid. Dan pada perang Badar tersebut Amr bin Hisham atau Abu Jahal mati pada pertempuran tersebut. Dan dari pertempuran tersebut itu pula 70 pasukan musuh tewas, dan dari umat Islam 14 tewas, dan dari pasukan kaum kafir Quraisy 70 tertawan. Kenapa umat Islam bisa menang mengalahkan kaum kafir Quraisy? Karena dalam ayat Al-Quran Allah sudah berikan kabar gembira untuk umat Islam bahwa dalam perang Badar Allah akan berikan kemenangan kepada umat Islam. Pada surat Ali Imran ayat 123, 124, 125, 126 menceritakan tentang pertolongan Allah pada perang Badar. Jadi perang Badar itu walaupun umat Islam pasukannya cuma 313 yang senjatanya sangat minim melawan kaum kafir Quraisy yang senjatanya lengkap dan pasukannya 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum Islam, tapi umat Islam bisa menang atas pertolongan Allah. Hakikatnya adalah bahwa kaum kafir Quraisy tidak hanya melawan 313 kaum muslim, tapi pasukan kaum kafir Quraisy melawan malaikatnya Allah, karena Allah mengirimkan bala tentara. Pada Quran surat 124 Allah memberikan 3.000 malaikat, dan umat Islam sabar, maka Allah tambahkan menjadi 5.000 malaikat yang memakai tanda. Maka dari itulah umat Islam menang atas pertolongan Allah karena kesabaran dan doa. Hikmah dari perang Badar ini adalah perang Badar yang durasinya kurang lebih 2 jam ini. Jadi perang Badar itu durasinya kurang lebih 2 jam ya di kota Badar. Hikmahnya adalah kekuatan sesungguhnya itu bukan diukur dari kekuatan fisik dan kelengkapan dari senjata. Kekuatan dari suatu tentara atau militer itu diukur dari keimanan. Jika imanan sudah terpatri, sudah tertanam di dalam hati, maka yang menjadi kekuatan utama, sumber kekuatan utama adalah Allah. Ingat, siapa yang bisa mengalahkan Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ya hikmahnya. Yang kedua adalah jadikanlah doa kesabaran, di mana doa itu ada dalam sholat. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu kuncinya. Kuncinya adalah satu, iman kepada Allah, yakin kepada Allah dan bersabar. Insya Allah Allah pasti akan berikan pertolongannya. Bukan hanya pada perang Badar saja, bahkan perang-perang yang lain Allah pasti tolong, selagi peperangan itu diniatkan karena agama Allah, karena jihad fisabilillah, pasti Allah tolong. Gak peduli pasukannya itu sedikit, 1 orang pun Allah pasti tolong. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga sejarah Islam ini dari perang Badar ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita akan bertemu di video-video Usman Top Channel berikutnya.